Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia Febriansyah Fitri dengan NIM 220901600007, mahasiswa Prodi Akuntansi S1 di Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat presentasi proposal penelitian untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Peran Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kualitas keuangan pemerintah di Kabupaten Menteng. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakang keuangan pemerintah penting untuk menggambarkan situasi keuangan dan hasil pencapaian sepanjang tahun anggaran. Dalam penyusunannya, standar akuntansi pemerintah atau SAP berperan sebagai pedoman utama yang memerlukan implementasi efektif dan data yang akurat. Selain standar akuntansi pemerintah atau SAP, kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mendukung penerapan standar ini. Namun, tantangan seperti kurangnya kompetensi sumber daya manusia masih menjadi hambatan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, khususnya di Kabupaten Menteng. Selanjutnya, permasalahan. Permasalahan yang pertama, bagaimana peran standar akuntansi pemerintah atau SAP dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Kabupaten Menteng. Yang kedua itu, sejauh mana kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu menganalisis peran standar akuntansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tujuan yang kedua itu menilai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang teoritis yang signifikan dalam bidang akuntansi sektor publik dan tata kelola pemerintah, terutama terkait peran standar akuntansi pemerintah atau SAP dan kompetensi sumber daya manusia atau SDM dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Secara khusus, penelitian ini terbagi menjadi dua. Manfaat yang pertama itu memberikan rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan SAP atau standar akuntansi pemerintah guna menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Yang kedua itu mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan untuk mengoptimalkan penerapan standar akuntansi pemerintah. Bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian teori. Kajian teori yang pertama itu peran standar akuntansi pemerintah. Peran standar akuntansi pemerintah ini merupakan prinsip akuntansi untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Meskipun telah diterapkan sejak ditetapkannya PP nomor 24 tahun 2005, tantangan implementasi masih terjadi di berbagai daerah. Standar akuntansi pemerintah diperlukan untuk memastikan pelaporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, mencangkup laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Yang kedua itu kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkompeten
menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah. Kompetensi mencakup keterampilan. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku individu dalam melaksanakan tugas terkait akuntansi. Lemahnya kompetensi sumber daya manusia ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian pelaporan dengan standar. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kemampuan teknis sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan yang berkualitas. Yang terakhir itu kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan diukur melalui ketepatan waktu, keandalan, dan relevansi informasi. Laporan yang berkualitas memudahkan pengambilan keputusan dan mencerminkan akuntabilitas pemerintah. Dalam konteks pemerintah daerah, laporan keuangan yang berkualitas menjadi indikator keberhasilan tata kelola keuangan sesuai prinsip good governance. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Adapun variabel penelitian dibagi menjadi dua, yaitu variabel independen dan dependen. Variabel independen yang termasuk dalam judul saya ini, yang pertama itu standar akuntansi pemerintah atau SAP, dan yang kedua kompetensi sumber daya manusia. Sedangkan variabel dependen yang masuk dalam judul proposal penelitian saya ini kualitas laporan keuangan. Adapun metode penelitian saya menggunakan metode kuantitatif. Saya memilih metode kuantitatif dengan pendekatan survei karena tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara variabel, yaitu standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan. Metode kuantitatif memungkinkan saya untuk mengukur pengaruh standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia secara objektif melalui data numerik. Pendekatan survei digunakan karena dapat menjangkau banyak responden, seperti pejabat, penata usahaan keuangan, dan bendahara, yang memiliki peran langsung dalam penyusunan laporan keuangan ini. Untuk analisis data, saya menggunakan regresi berganda dengan software SPSS karena metode ini efektif dalam mengidentifikasi hubungan kontribusi dari masing-masing variabel terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan kombinasi metode ini, penelitian dapat memberikan hasil yang valid, reliable, dan dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah. Kenapa saya memilih judul ini? Karena pentingnya laporan pemerintah sebagai alat mengukur akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Standar akuntansi pemerintah menjadi pedoman utama dalam penyusunan laporan tersebut. Namun, implementasinya sangat tergantung kepada kompetensi sumber daya manusia yang terlibat. Saya melihat di kota ini terdapat tantangannya dalam hal ini, seperti kurangnya pelatihan dan keterampilan teknis yang memadai. Oleh karena itu, saya ingin menganalisis sejauh mana standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan begitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat praktis dan teoritis bagi tata kelola keuangan pemerintah. Sekian, sekian dari presentasi Profesor Penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.